Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Di hari Minggu yang indah ini kita akan mengikuti peribadatan melalui peribadatan online. Oleh karena itu saya mengajak kita semua dimanapun tempatnya untuk mempersiapkan diri memasuki saat teduh. Saat teduh selesai dan kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kidung Jemaat 17, baitnya yang pertama, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat kepunyaan Kristus, mari kita kuduskan peribadatan sekarang ini. Dan mari kita masuk di dalam votum dan salam. Pertolongan kepada kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk dan kita akan memuji Tuhan dengan nyanyikan Kidung Jemaat 1, baitnya yang pertama, Haleluya, pujilah. Jemaat Tuhan, kerinduan kita bertemu dengan hadirat Tuhan. Salah satunya untuk mengungkapkan betapa kehidupan ini yang ada dalam rahmat-Nya ternyata penuh dengan cacat dan celah. Kita rindu untuk menyatakan penyesalannya. Oleh karena itu kita akan berkaca kepada hukum kasih yang pada saat ini terambil dari Lukas 10
ayatnya ke-27 sampai 28 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Manusia mengupayakan hidup. Manusia mohon agar kehidupan ini sungguh-sungguh ada. Oleh karena itu, supaya penyesalan ini nyata di hadapan Tuhan, kita akan merefleksikan melalui pujian penyesalan kita, Kidung Jemaat 39, baitnya pertama dan kedua, ku diberi belas kasihan. Jemaat Tuhan, inilah berita anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai jawab Tuhan atas segala penyesalan dosa yang diungkapkan oleh manusia kita semua. Roma 3 ayat ke-23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dan kita akan menerima petunjuk hidup baru sebagai bekal serta kekuatan kita untuk masuk di dalam hidup yang penuh rahmat di dalam anugerah Tuhan ini. Terambil dari Kolose 1 ayatnya yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah berita anugerah, demikianlah petunjuk hidup baru
yang menjadi sumber kekuatan kehidupan kita dalam kehidupan yang baru ini. Dan kita akan menyanggupi apa yang telah difirmankan Tuhan ini. Kita akan sanggupi, dan simbolnya adalah menyanyikan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 408, baitnya yang pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Jika hari ini kami dibolehkan untuk melakukan peribadatan, meskipun harus kami lakukan secara online, daring, Tuhan kiranya memberkati kami semua, para anggota majelis GKJ Boyolali, seluruh anggota jemaat GKJ Boyolali dimanapun tempatnya, bersukacita dalam kondisinya masing-masing. Kehidupan saling mengasihi, saling mendoakan, kehidupan saling mendukung, saling menyapa, saling menopang satu dengan yang lainnya, sungguh-sungguh kami rasakan di dalam kehidupan berjemaat kami, apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini. Tuhan, izinkan pada saat ini kami bawa doa mereka-mereka yang pada saat ini tengah sakit. Kami mendoakan para orang tua kami, Bapak Dahono, Ibu Marti Hartini, juga saudara kami Bapak Ibu Elia Suprapto, Bapak Sumarno, Bapak dan Ibu Trijoko, demikian pula Ibu Purwani. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, ketabahan, dan dibolehkan untuk terus menggapai iman yang kuat hanya berdasarkan kepada pertolongan-Mu semata. Pun juga di masa pandemi ini Tuhan, kami teringat dan membawa saudara-saudara kami yang saat ini tengah mengalami isoman. Tuhan berkatilah mereka, menjamah mereka, memberi kekuatan spirit yang baik, senantiasa hidup di dalam doa dan tidak pernah kenal lelah dan patah semangat. Tuhan memberkati mereka. Kami menyerahkan Ibu Parmiatun, kami menyerahkan Ibu Sri Saptiwi, kami menyerahkan keluarga Bapak Budiono, kami menyerahkan keluarga Bapak Ariyuwono, kami menyerahkan Bu Sulistiarso, kami menyerahkan Ibu Suyatmi, pun juga kami teringat saudara kami, saudara Timothy. Tuhan berkati dan jamah mereka satu persatu. Berkati keluarganya, berkati mereka yang mendukung, berkati obat yang mereka minum, berkati makan, dan berkati segala upaya agar mereka bisa segera pulih. Tuhan tidak akan kurang kekuatannya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau mereka dan pasti akan merengkuh, menyelimuti mereka, dan mereka akan mendapat pertolongan oleh karena kekuatan daripada-Mu. Kami senantiasa tersenyum dengan mereka, kami senantiasa merangkul mereka di dalam doa. Kami bersyukur untuk mereka-mereka jemaat Tuhan yang sudah pulih.
dari proses isolasi mandirinya. Kami menyebut Ibu Pratiwi, Ibu Davi, Bapak Untung Setiasa, Mas Daniel berdua. Demikian pula kami mendengar Ibu Suwadi yang sudah pulih dari isomannya. Terpuji-pujilah namamu Kristus yang sudah menyentuh mereka dan terlibat di dalam proses kesembuhannya. Tuhan ternyata tidak tidur. Tuhan ternyata memberikan kelegaan dan mengabulkan doa-doa kami. Meskipun kami masih membawa duka dari mereka-mereka yang kehilangan sanak saudaranya di negeri ini, bahkan di jemaat kami, di kota kami oleh karena pandemi yang luar biasa ini. Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga yang ditinggal. Kami meyakini bahwa mereka yang sudah bersama dengan Engkau di sorga telah mendapatkan pemulihan yang sesungguhnya dan tiada lagi isolasi. Adanya kesukacitaan bersama dengan Engkau, ya Kristus. Terlebih dari itu, izinkan kami menyerahkan dunia ini, bangsa dan negara ini, sehingga proses percepatan penanganan pandemi COVID-19 segera usai. Proses percepatan vaksinasi dimanapun tempatnya Tuhan berkati. PPKM darurat yang saat ini barangkali masih berlangsung, semoga segera selesai. Jikalaupun nanti harus diperpanjang Tuhan, kami akan mengikutinya sebagai warga negara yang baik dan warga manusia yang sadar bahwa ini dibutuhkan demi percepatan selesainya pandemi ini. Tuhan, kami menyerahkan para nakes yang banyak menjadi korban. Kami menyerahkan mereka-mereka yang di ujung tombak penanganan pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, kehati-hatian, kewaspadaan, serta stamina yang tangguh. Tuhan, berkatilah kami semua. Berkatilah gerejamu di sini. Berkatilah anak-anak kami. Berkatilah para pemuda kami. Berkatilah para orang tua kami. Berkatilah komisi. Berkatilah seluruh komponen kemajelisan. Berkatilah pengurus kelompok dan pepantan. Berkatilah kehidupan bergereja kami, bergereja bersama gereja-gereja yang lain, bergereja bersama dengan masyarakat kami. Berkatilah PGI, berkatilah KWI, berkatilah Dewan Gereja Dunia, berkatilah pemerintah bangsa kami, berkatilah pemerintah daerah di sini. Tuhan memberkati sehingga semua menjadi jalan Tuhan menyatakan kemuliaan. Tuhan, kami menyerahkan doa kami masing-masing ke hadirat-Mu. Tuhan, mendengar kami satu persatu, segala keluh kesah, pengharapan kami, permohonan kami, segala cerita kami, segala pujian kami hanya kepadamu. Terpujilah namamu Kristus, dalam namamu doa kami panjatkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan untuk kita kumpulkan, dan nanti pada saatnya silakan saudara serahkan kepada majelis pamong, kepada bendahara gereja, bisa transfer atau bisa kemudian melalui pengurus kelompok yang ada. Kita dengarkan ajakan itu melalui Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum.
Persembahan ini akan kita iringi dengan menyanyikan kidung jemaat 287B, baitnya yang pertama, Sekarang Beri Syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan benar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Kita akan menyerahkan persembahan ini dalam doa dan mempersiapkan diri untuk menerima sabda Tuhan. Kita berdoa. Inilah persembahan kami Tuhan yang kami kumpulkan di rumah kami masing-masing. Kami khususkan, kami sucikan, dan kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya kami mampu menjaga kemurnian persembahan ini, kesucian persembahan ini untuk sungguh kami serahkan kepada Tuhan. Berkatilah bendahara gereja, berkatilah mereka yang menjadi alat untuk mengelola persembahan ini, menjadi sarana nama Tuhan dimuliakan melalui GKJ Boyolali. Hari ini kami sungguh bersyukur dibolehkan untuk sebentar menerima sabda Tuhan. Tuhan berkarya kepada kami, Tuhan mengutus Roh Kudus dan memampukan kami untuk sejenak dengar-dengaran akan sabda Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan yang saat ini akan kita cermati bersama, bacaan sabda Tuhan berpusat dari Injil leksionarinya, Yohanes 6 ayat 1 sampai 21, dan izinkan saya akan membacakan ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang."
Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema yang diangkat oleh Sinode Gereja Kesenjawa pada saat ini adalah iman di tengah badai. Saya juga akan pakai tema ini dan izinkan memberi subtema kecil, kepedulian melampaui kekhawatiran. Iman di tengah badai, kepedulian melampaui kekhawatiran. Saudaraku, banyak orang sering menyebut bahwa kehidupan ini ibarat orang yang sedang mengarungi samudera, lautan. Maka begitu ada orang yang berumah tangga, sering kita mengucapkan selamat memasuki samudera kehidupan. Atau orang yang sudah semakin dewasa, selamat menapaki samudera lautan kehidupan yang sesungguhnya. Selamat. Karena memang kehidupan ini layaknya sebuah samudera, hidup di tengah samudera. Saudara, samudera itu ternyata tidak selamanya tenang loh ya. Pantai juga tidak selamanya indah. Kadang di samudera itu terjadi badai dan topan. Pantai juga tidak selamanya tenang. Pantai yang indah tahu-tahu menggulung anak atau remaja yang sedang tamasya. Di pantai kidul itu sering kan terjadi. Indah tahu-tahu kemudian menggulung mereka. Bahkan pada waktu yang lalu pantai yang kelihatan bagus, ternyata di Aceh, di Nias, memunculkan tsunami yang memberikan dan memakan banyak korban, ribuan korban terjadi. Samudra kadang-kadang begitu. Hidup yang seperti itu, hidup yang ada di tengah samudra juga ngalami kayak begitu. Pengalaman selama ini jelas bahwa liku dan dinamika kehidupan ini pasang surut, silih berganti. Kadang suka dan banyak juga dukanya. Dan saat ini kita semua bahwa dunia sedang mengalami gelombang yang luar biasa. Dunia katanya sedang tidak baik-baik saja sekarang ini. Kita semua mengalami hampir 2 tahun pandemi COVID-19 telah menjadi gelombang yang luar biasa, mengubah seluruh tatanan sendi-sendi kehidupan ini, mengubah pola. Dulu kita bisa ke sana kemari dengan nyaman, sekarang harus hati-hati pakai masker, sedikit-sedikit cuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya. Ambulan akhir-akhir ini saudara, itu berbunyi nguing-nguing begitu. Dulu kita kadang-kadang tanya, ada apa? Sekarang setiap saat kita mendengarkan, menjadi bagian dari kehidupan ini. Sungguh itu adalah sebuah kehidupan yang memang berat. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang mengalami gelombang dan badai yang luar biasa, saudara. Semua orang pada situasi seperti itu merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir. Saya juga khawatir, saudara juga khawatir. Banyak kekhawatiran yang terjadi. Khawatir kehidupan ini bisa gak pulih seperti kemarin. Khawatir anaknya yang sekolah itu besok dengan tatanan yang baru, anak yang sudah hampir lulus, kira-kira pekerjaannya ada enggak ya? Sementara mereka-mereka yang sudah kerja, sekarang ini banyak yang kemudian harus dirumahkan. Banyak orang berusaha ternyata harus terpuruk
karena kondisinya luar biasa susahnya. Banyak orang-orang yang selama ini kita kenal, sekarang hanya tinggal nama mendahului kita. Kita kadang-kadang merasa bingung, kapan giliran kita. Bahkan ada sebuah diskusi di rumah sakit itu. Kami merasa susah, Pak. Kadang-kadang merasa bingung. Kami ini di situasi yang sangat berat. Seperti malaikat pencabut nyawa. Menentukan siapa yang punya hak untuk oksigen dan mana yang tidak. Padahal sama-sama punya kesempatannya. Pak, oksigennya terbatas. Alatnya juga terbatas. Sama khawatir. Semua orang merasa khawatir. Terjadi ketakutan, khawatirnya berjemaah. Dan pasti diiringi dengan doa, semoga cepat selesai. Amin. Semoga kita tidak terkena. Amin. Itu yang selama ini kita doakan. Saudara, hari ini kita belajar perikop ini berkaitan tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang yang dihitung adalah laki-lakinya, belum keluarganya. Itu lebih dari 10.000. Itu kalau hanya pasutri saja. Kalau dengan anaknya, dan anaknya dulu belum ada KB, itu minimal 2, berapa? Banyak sekali. Mereka ini adalah orang-orang yang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Memang situasinya orang-orang Yahudi bangsa Israel pada saat itu pun tengah mengalami badai kehidupan yang luar biasa berat. Mereka teraniaya sebagai bangsa yang tertindas. Secara ekonomi mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan tempat, mereka kehilangan mata pencaharian, mereka kesulitan untuk hidup. Akhirnya banyak meninggalkan tempat tinggalnya, pindah-pindah. Mereka sering disebut sebagai oklos, orang yang bergelombol. Dan tokoi orang-orang yang miskin baru itu kesana kemari. Memang mereka pada dirinya dulu adalah bangsa nomaden, pengembara. Dan makanya kemudian mereka meninggalkan rumahnya kesana kemari untuk mencari pertolongan. Dan apabila ada tokoh-tokoh yang muncul dan bisa memberikan pengharapan, mereka datang untuk mendapatkan pengharapan. Kita ingat pada saat itu, pada saat zaman Nabi Yohanes Pembaptis juga banyak orang yang datang. Ini ada sesuatu yang baru. Nah, ketika Tuhan Yesus berkarya, maka yang muncul orang-orang ini juga datang mendapatkan sesuatu baru dari guru yang baru, nabi yang baru ini. Siapa tahu mereka yang cemas mendapatkan kelegaan. Terjadinya peristiwa ini di seberang Danau Galilea. Banyak orang berkumpul, semuanya orang miskin. Dan itu memang fenomena penjajahan Roma. Kehilangan Roma dan sebagainya. Tadi saya ceritakan, mereka cari hidup. Ada banyak kekhawatiran yang terjadi pada saat itu. Orang banyak itu khawatir. Khawatir besok aku makan apa dengan keluarga aku. Siapa tahu dengan adanya Yesus ini pertanyaanku terjawab. Belum lagi kondisi kapan bangsa ini segera pulih dari penjajahan. Khawatir bahwa bangsanya tidak segera pulih. Tapi ada juga yang khawatir lainnya. Murid-murid khawatir jika mereka sebagai tokoh-tokoh yang diikuti nggak bisa nyukupi. Luar biasa banyaknya yang datang itu. Sementara uang kas. Jadi meskipun mereka kelompok kecil, ada juga kasnya. Kas tidak cukup. Maka Filipus kan kemudian matur kepada Tuhan Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing orang itu mendapat sepotong kecil saja. Ayat yang ke-7 dinyatakan begitu. 200 dinar itu banyak, barangkali itu adalah yang dipunyai oleh kelompok kecil Yesus itu. Dan dikatakan Filipus, uang kita nggak akan cukup untuk membiayai mereka. Nah, tapi juga ada kekhawatiran loh. Para murid ini nanti takut, aku nggak iso nyukupi ditinggal mereka. Aku terlanjur kawentar, terlanjur hebat di mata mereka. Kalau mereka nanti kemudian banyak yang lari bagaimana?
Celakanya dalam posisi seperti itu, Tuhan Yesus pada ayat yang kelima memberikan dawuh, memberikan perintah. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Wah, gimana ini? Duitnya nggak cukup, orangnya terlalu banyak. Tuhan Yesus memberikan sinyal, belilah roti. Di mana bisa memberikan roti itu? Kemudian mereka mencoba mencari-cari. Syukur puji Tuhan. Ayat yang ke-9. Di tengah-tengah khawatir tersebut, ada seorang anak kecil yang menyerahkan bekal kecilnya. Yesus mengatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Cukup lega. Tetapi kemudian muncul khawatir baru. Tapi apakah artinya untuk orang sebanyak itu? Mereka para murid yang setiap hari ketemu dengan Tuhan Yesus lupa siapa Tuhan Yesus itu. Memang saudara, ketika khawatir segala sesuatu gelap, segala sesuatu kadang-kadang hilang perhitungan. Murid-murid sekalipun ketika khawatir lupa bahwa Yesus itu punya kuasa untuk melakukan banyak hal. Nah, di sini yang dilakukan Tuhan Yesus adalah, lalu Yesus mengambil roti itu, ayat 11, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. 5 jelai roti dan 2 ikan. Ditengadahkan, mengucap syukur, membagi-bagikan kepada mereka. Tuhan Yesus sangat tahu bahwa semua kalut, khawatir, plus lapar. Tuhan Yesus tahu bahwa tidak semua yang hadir itu sungguhnya kehabisan bekal. Tuhan Yesus tahu itu. Tetapi orang yang khawatir itu tahu punya bekal, kadang-kadang punya khawatir yang baru. Nek bekalku tak berikan, itu nanti gak cukup, sesuk aku makan apa. Khawatir gak kebagian. Bahkan mungkin ini bekal yang lebihnya mungkin banyak loh, tapi tidak memberikan. Inilah penyakit orang yang khawatir itu. Penyakit orang yang panik. Orangnya jadi pelit, serakah, dan suka menimbun. Bukankah ini yang sedang ditengarai terjadi di dunia ini? Ya, kita ngomong di Indonesia ini. Pada masyarakat yang tengah kena pandemi ini, menimbun oksigen, menimbun obat. Orang belum sakit sudah cari obat, padahal obat dibutuhkan untuk mereka yang sakit. Mereka masih seger sana kemari, itu sudah pesan oksigen. Oksigen lagi dibutuhkan di rumah-rumah sakit sampai kehabisan karena banyak orang yang kumpulkan oksigen. Orang yang khawatir ternyata jadi gelap dan kadang-kadang kemudian menjadi serakah dan suka menimbun. Ada kabar sedikit bahwa susu beruang itu bisa memberikan kesembuhan. Langsung mereka habisi, datang di semua market yang ada, habis. Dan kemarin kan sempat tinggi harganya. Apa benar sih? Ya kadang-kadang kemudian dipermainkan oleh situasi itu, langsung borong. Nah, dalam situasi seperti itu, Tuhan Yesus memakai kepedulian dari seorang anak kecil yang lugu. Kepedulian seperti anak kecil yang sangat lugu, yang tidak memperhitungkan untung ruginya itu. Dia anak kecil, rela dia serahkan bekalnya. Mungkin gak konsultasi sama orang tuanya loh dia itu. Sebab kalau konsultasi sama orang tua, ngobrol sama orang tuanya, wajah itu punya kita. Mungkin enggak, karena kemudian dia tahu orang butuh, kemudian dikasih. Kepedulian yang luar biasa. Dia enggak mempertimbangkan. Nah, orang dewasa itu mempertimbangkan, kita kayaknya sesuatu aku piye sok. Itu kadang-kadang begitu. Ternyata tidak.
dalam ketulusannya, dalam kebaikan hatinya, dia peduli. Yang dia punya adalah quote and quote, peduli dan ikhlas untuk berbagi. Meskipun hitungannya dia itu nggak tahu, 5 roti 2 ikan hitungannya untuk orang sebanyak itu nggak akan cukup. Tetapi dia peduli menyerahkan. Versi lain dari musisat ini juga diceritakan pendekatannya bahwa anak tersebut ternyata dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengubah, di mana semua orang yang ada pada saat itu setelah tahu peristiwa anak kecil akhirnya mengeluarkan bekalnya, dikelola, dan akhirnya sisa 12 keranjang itu. Nah saudara, apa yang bisa kita petik? Yang kita petik dari ini adalah Tuhan Yesus hendak menjawab kekhawatiran itu. Jangan engkau sekedar khawatir, jangan engkau sekedar gelap, tapi lawanlah kekhawatiran itu, kegelapan, kepanikan itu dengan satu hal. Dimulai dengan peduli. Kepedulian ternyata melampaui kekhawatiran. Dan ternyata melaluinya, iman yang seperti itu, kita bisa melewati badai topan dunia. Saat ini kita tidak tahu sampai kapan. Kita khawatir, keluarga khawatir, bangsa khawatir. Terapi Tuhan Yesus adalah tumbuhkan belas kasih pedulimu untuk berbagi. Maka kekhawatiranmu akan dikurangi. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 440 bait pertama, Di Badai Topan Dunia. Bersama gereja segala abad dan tempat, kita akan segarkan iman kita melalui pengungkapan kembali pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah pada hidup saudara masing-masing, dan ingatlah saudara-saudara diutus untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan badai ini sebagai utusan Tuhan dimanapun saudara berada. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan persiapkan dirimu untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kidung Jemaat 346 baitnya yang pertama, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.